Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang saya bersama dua sahabat saya akan membahas mengenai persoalan bid'ah. Langsung saja, kita sering mendengar istilah bid'ah yang dituduhkan kepada akidah dan amal seseorang atau kelompok tertentu. Dan konon, perbuatan bid'ah itu sesat serta ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya pengertian dari kata bid'ah itu? Bagus sekali pertanyaan saudari. Memang persoalan bid'ah adalah persoalan yang sangat penting untuk kita pahami dengan benar, sehingga kekhawatiran akan timbulnya perpecahan di antara sesama umat Islam dapat kita hindari. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami makna bid'ah ini dengan bijak dan tidak sempit, agar kita tidak main tuduh kepada sesama kaum muslimin. Barangkali saudari bisa menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan bid'ah. Baik, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang bid'ah, yaitu diantaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak. Dan dalam redaksi lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaklah engkau menghindari perbuatan yang baru di dalam agama, karena perkara yang paling buruk adalah membuat hal yang baru di dalam agama, dan setiap perbuatan yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dapat dipahami, kedua hadis ini menegaskan bahwa bid'ah itu sesat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, jika setiap bid'ah itu sesat, mungkin saudari bisa menjelaskan apa sebenarnya pengertian dari kata bid'ah itu, agar kita tidak mudah menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah, padahal mereka tidak melakukan bid'ah. Saudari benar, memang tidak ada keterangan di dalam hadis secara konkret tentang persoalan bid'ah ini. Itulah sebabnya terjadi beberapa perbedaan dalam memahami makna bid'ah itu sendiri. Sementara Nahdlatul Ulama dalam memahami makna bid'ah mengikuti apa yang telah dipahami oleh mayoritas ulama, semisal Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Imam Izzuddin Abdus Salam menjelaskan makna bid'ah dengan al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya bid'ah adalah mengerjakan suatu perbuatan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dalam kitabnya, Kitab Qawaid Al-Ahkam juz 2 halaman 172. Jika melihat definisi yang saudari kemukakan, nampak cakupan bid'ah itu sangat luas, meliputi semua perbuatan yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Rasanya ini sulit untuk diterima akal. Ini bagaimana? Baik, pertanyaan saudari akan dilanjutkan oleh teman saya. Oleh karena itu, mayoritas ulama membagi bid'ah menjadi dua macam. Yang pertama yaitu bid'ah hasanah, dan yang kedua yaitu bid'ah sayyi'ah. Yang hasanah yaitu suatu perbuatan yang baru dan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa sangat dianjurkan. Yang termasuk kategori ini adalah bid'ah wajibah. Contohnya seperti menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf atau mengumpulkan hadis Nabi dalam sebuah kitab seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu bid'ah mandubah, yaitu contohnya seperti melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah selama 1 bulan di belakang seorang imam, karena Rasulullah melakukan selama 2 malam dan tidak berjamaah. Oleh karena itu, secara konkret Sayyidina Umar menyatakan nikmatil bid'atu hadihi, yang artinya sebaik-baik bid'ah adalah ini. Hadis riwayat Al-Bukhari, yakni melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di belakang seorang imam dan dilakukan setiap malam. Setelah itu bid'ah mubahah, contohnya seperti melaksanakan maulid Nabi, melaksanakan khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, dan juga menentukan waktu pengajian pada hari-hari tertentu. Nomor 2 yaitu bid'ah sayyi'ah, yaitu suatu perbuatan baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini contohnya seperti bid'ah muharramah.
Contohnya menambahkan rakaat salat 5 waktu atau menganggap bahwa salat itu hanya dilakukan dengan niat dalam hati tanpa melaksanakannya. Setelah itu bid'ah makruhah. Contohnya seperti menghias masjid secara berlebihan. Bagaimana bisa kata bid'ah itu disifati dengan hasanah dan sayyi'ah? Apa dasarnya? Baik, bagus sekali pertanyaan saudari. Sesuai kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim Juz 2 halaman 705, bahwasanya setiap hadis-hadis tentang bid'ah bisa ditafsir dengan hadis masanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayam kusam min azwajihim syai'un wa man sanna fil islami sunatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayam kusam min azwajihim syai'un, yang artinya barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya dan dari perbuatannya tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Dan barang siapa yang membuat bid'ah sayyi'ah atau buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dari orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Mungkin uraian tadi bisa disimpulkan. Setelah mencermati beberapa hadis tentang bid'ah, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa bid'ah dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah yaitu suatu perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijma'. Sedangkan bid'ah sayyi'ah yaitu suatu perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijma'. Baik, terima kasih. Inilah pembahasan seputar bid'ah. Sekian pembahasan dialog Aswaja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.